Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk yang part 2. Ini untuk departemen packaging part 2. Oke. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu, jangan lupa ya yang tadi itu yang bagian sini nih. Bentar. Yang bagian sini harus sama kayak bagian ini ya, teman-teman. Oke? Udah itu aja sih. Oke, kita lanjut ya yang ke part 2. Ke part 2 itu departemen packaging, departemen yang keduanya. Nah, untuk departemen yang kedua kita lihat di sini. Oke, masih di dalam problem yang sama ya, problem 6. Oke, lanjutan. Oke. Untuk part 2 kita baca dulu. Pada awal Februari 2020, berarti kan beginning ya, terdapat barang dalam proses sebanyak 25.000 unit. Barang dalam proses adalah WIP. Jadi ini adalah informasi WIP beginning sebanyak 25.000 unit. Berarti langsung taruh nih di sini. Oke, 25.000 unit sama kayak ini. From beginning work in process 25.000 unit. Oh iya, sebelumnya format yang beda itu ya ini sama ya kayak yang sebelumnya, cuma beda ini ada transfer in sama di sini ada tambahan transfer in karena dia departemen kedua gitu ya. Oke, selebihnya sama kayak yang atas gitu ya teman-teman. Oke, nah informasi selanjutnya dengan biaya transfer in, ini biaya ya, biaya nanti akan kita pakai di step ketiga ke bawah, oke? Nah, tapi dikasih tahu nih, conversion cost untuk 50%. Berarti teman-teman, di sini kan dia ngomonginnya WIP beginning nih, WIP beginning. Terus dia ngomong CC-nya itu, conversion cost-nya itu ada 50%. Berarti untuk mempermudah, aku tambahin notes lagi di sini sebagai coretan aja. Ini bukan ralat ya, sekali lagi ini bukan ralat, ini cuma coretan aja. Nah, untuk mempermudah kita tulis nih di sini degree of completion WIP beginning itu ada 50%, udah mencapai 50%. Jadi CC-nya itu 50% gitu ya. Oke, sebesar 243 ini cost-nya. Oke. Nah, selama bulan Februari perusahaan memiliki produk cacat sebanyak 4240 unit, di mana jumlah produk cacat karena kesalahan karyawan lebih tinggi 3 kali dari jumlah produk cacat yang tidak dapat dihindari. Sekali lagi, teman-teman, kalau karena kesalahan karyawan itu adalah normal atau abnormal? Itu adalah abnormal ya. Kalau yang tidak dapat dihindari itu adalah normal spoilage. Gitu ya, teman-teman. Karena di sini diketahuinya totalnya, terus di sini diketahui abnormal itu lebih tinggi 3 kali dari normal spoilage, maka kita masuk ke perhitungan matematika untuk yang ini ya, teman-teman. Oke, karena kan kita nggak tahu nih untuk hitungnya gimana, berarti untuk mempermudah ya, di sini aku udah bikin hitung-hitungannya sih. Nih, jadi pertama-tama abnormal itu kan sama dengan 3 kalinya normal, ya kan? Abnormal lebih tinggi 3 kali, berarti 3 kalinya normal kan? Normal spoilage gitu kan? Lalu berarti kalau misalnya aku singkat, jadinya gini aja ya, A sama dengan 3N gitu, 3 normal. Abnormal sama dengan 3 kali normal. Oke, lalu kita tahu totalnya itu adalah 4240, ya kan? Kita tahu 4240 ini totalnya. Nah, total itu kan berarti A ditambah M kan? Abnormal spoilage ditambah normal spoilage. Berarti totalnya itu kan 4240 sama dengan 3N ditambah N. Loh, kok 3N? 3N itu karena A itu sama dengan 3 kalinya N. Jadi aku singkat jadi 3N gitu. Kita samain ya. Ini kayak matematika aja kok. Oke. Berarti ini jadi
4N kan, ini tetap 42 40 gitu. Nah, lalu N berarti tinggal dibagi aja, 42 40 dibagi sama 4. 42 40 dibagi 4. Kita ketemu 1060 untuk normal spoilage. Oke, berarti kita tulis di atas normal spoilage-nya ada sebesar 1060. Oke ya. Untuk abnormalnya tinggal dikurangin aja ya teman-teman. Untuk abnormal sama dengan dikurangin aja. 4240 dikurang 1060. Oke. Nah, oke kalau gitu kita lanjut, berarti ini adalah 3180. Oke ya, sama ya. Dan sama kayak ini 3180. Oke. Nah, kalau gitu, kalau sudah, ini sebenarnya bisa dua cara ya teman-teman. Kalian bisa asumsiin karena ini 3 kalinya, berarti kita asumsiin dia itu jadinya 3/4, bisa kali sama 3/4 aja langsung kalau mau langsung ya. Kalau ini berarti dibagi 4 karena abnormal itu 3 kalinya normal. Jadi kalau mau cepat kalian bisa hitung pakai cara yang di sini ya, pakai cara yang di sini. Yang pertama ini 4240 bagi 4, yang kedua 4240 kali 3/4 gitu. Oke, kalau mau cara cepat. Kalau bingung Aci pakai cara ini, pakai cara yang matematik tadi ya teman-teman, yang ini. Oke, pakai cara ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau udah sampai sini berarti kita lihat pada akhir bulan. Akhir bulan berarti ending ya. Perusahaan memiliki barang dalam proses sebesar 50% barang dalam prosesnya awal. Oke, diketahuinya WIP ending sama dengan 50% WIP beginning. Oke, perhatiin kata-kata ini dengan baik ya. Barang dalam proses sebesar 50%-nya barang dalam proses awal. Itu ya. Nih, ini pada akhir bulan. Oke, berarti WIP ending sama dengan ini kan WIP beginning nih 25.000 sama dengan berarti dikalikan dengan 50% ya, 50%-nya. Oke, kita ketemu 12.500 gitu teman-teman. Nah, untuk untuk yang selanjutnya ini barang dalam proses. Oke, ini udah mulai masuk ke persentase, berarti kalau misalnya kita cuma tahu ini, kita bisa hitung nggak? Bisa ya teman-teman, kita bisa hitung. Caranya gimana? Caranya, karena ini transfer in during current period, ini kan departemen kedua. Berarti kita dapat kiriman dong, kita dapat kiriman barang dari departemen yang pertama. Gitu. Nah, dapat kirimannya sebesar berapa? Sesuai yang transfer out dong, ya kan? Berarti kita lihat di sini. Kita pakai yang from beginning work in process sama started and completed gitu. 80.000 ditambah 14.000 ya. Oke, lalu kita ketemu totalnya 119.000. Oke. Nah, kalau kita udah ketemu totalnya 119.000, berarti di sini juga sama 119.000 ya. Oke. Nah, kalau gitu yang belum diketahui adalah started and completed. Kalau begitu, ini tinggal kurang-kurangin aja teman-teman. Nih, tinggal kurang-kurangin aja ya. Dari si 119 dikurang sama 25.000, dikurang sama 1060, kurang 3180, kurang 12.500. Oke. Oke, ketemu 77.260. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk cari tahu unit yang dipakai lagi. Nah,
Ini akan aku jelasin di sini lagi ya teman-teman, kita ketemu lagi sama kotak-kotak ini, oke? Nah, aduh, maaf. Nah, kita lihat nih, pertama kan kita tadi udah dapet nih degree of completion-nya WIP beginning. Coba kita fokus dulu ya ke WIP beginning. CC-nya itu 50%. Berarti kalau CC 50%, berarti proses produksi di periode saat ini kita mulainya dari titik 50%. Iya nggak? Kita mulai dari titik 50% karena CC itu sama dengan proses produksi. Nah, karena CC-nya udah diketahui 50%, terus DM-nya gimana? DM-nya kita lihat ya. Di sini DM-nya ada berapa tahap nih? Kayaknya 3 tahap lagi deh. Ini ya, 3 tahap. Nah, tahap pertama, direct material 40% dimasukin ketika proses itu mencapai 25%. Jadi, ketika proses itu mencapai udah jalan 25%, DM dimasukkan sebesar 40%-nya. Jelas ya? 40% DM masuk di titik 25%. Kalau udah, lalu kemudian tahap kedua dimasukkan tambahan 50% ketika proses mencapai 45%. Berarti ketika proses mencapai 45% di sini prosesnya udah mencapai 45% nih. Oh ya, sorry, ini belum aku. Nah, ini WIP beginning dulu ya. Kita fokus ke WIP beginning. Nah, berarti kalau misalnya udah mencapai 45%, perusahaan mau nambahin lagi nih, masukin DM lagi sebesar 50%. Berarti total yang udah dimasukin ada 90%, ya kan? Nah, di periode saat ini kita mulai dari 50%. Nah, maka dari itu DM yang sebelumnya ini udah masuk nih di periode lalu. Nah, untuk tahap ketiga, sisanya DM itu dimasukkan ketika mencapai 60%. Berarti 60% itu kan berarti di sini ya, titiknya ya. Di sini. Nah, ketika mencapai 60%, DM dimasukin sisanya. Sisanya berapa? 10%. 10% tahu dari mana? Karena sebelumnya udah 40% ditambah 50% itu 90%. Sisanya adalah 10%. Maka dari itu, teman-teman, untuk WIP beginning kita hitungnya dengan cara mengurangi. Nah, untuk CC, jangan kalian langsung tulis yang tertera di sini. Tapi kalian harus kurangin dulu. Nih, walaupun sama-sama ini 50%, pasti di sini 50% ya. Walaupun ini kebetulan ini sama ya, bagi 2 gitu ya. Tapi kalian cara hitungnya itu dengan cara 100% dikurang sama 50% degree of completion. Kenapa? Karena untuk periode ini kita mengerjakan dari titik 50% ke titik 100%. Di mana titik ini totalnya adalah 50%. Jadi CC itu 50%. Nah, untuk DM kita pakai yang kena aja di periode kita. Karena periode sebelum kan ya udah ditambahin di periode sebelumnya gitu. Jadi untuk DM kita bisa langsung tulis 10%, bisa juga kalian kurangin 100% dikurang sama 40% yang udah dimasukin di periode lalu, dikurang lagi sama 50% yang udah dimasukin di periode lalu gitu. Jadi ketemu 10%. Nah, kalau udah ketemu persentasenya, kita langsung masukin aja ya. Ini DM-nya 10, CC-nya 50. Berarti kita langsung masukin sini aja ya. Langsung masukin sini untuk transfer in. Ayo, transfer in. 0 ya, nggak ada ya. Ini selalu nggak ada. Aku udah jelasin di video proses costing sebelumnya. Kalau lupa, boleh nonton lagi.
Nah, untuk DM berarti DM kita hitung dengan cara mengkalikan dengan 10%. Karena tadi kan kita lihat nih, DM-nya cuma 10% yang masuk di periode ini gitu. Jadi 10% ya. DM yang kita pakai 10%. Oke, 2,5. Yang CC berarti kita pakai 50%. Kenapa? Karena tadi kita akan mengerjakan sisanya. Sisanya itu adalah 50%. 50%. Oke? Oke, ini 12.500. Oke ya, untuk from WIP beginning itu udah clear. Oke, selanjutnya started and completed. Ini akan selalu sama ya teman-teman. Ini akan selalu sama ya, 100%. Karena kan kita ngerjain dan selesai di periode ini gitu. Jadi 100% semuanya. Nah, untuk yang transfer in yang ke bawah sini, ini pasti juga akan sama ya. Ini sama ya. Ini sama, kecuali from beginning working process, ininya 0. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, sekarang untuk spoilage nih, spoilage gimana nih DMCC-nya? Oke, aku akan jelasin untuk spoilage. Oh ya, yang ini yang started and completed, ini nggak usah aku jelasin lagi ya teman-teman, pasti udah paham ya. Oke, kita lanjut ke spoilage. Seperti yang aku bilang, spoilage sesuai sama titik inspeksi, ya kan? Nah, titik inspeksi kita di mana? Kalau kita baca nih selanjutnya ya, kita baca inspeksi pada departemen ini dilakukan pada saat proses mencapai 45%. Berarti titik inspection point 45%. Berarti kalau 45% aku kira-kira di sini ya 45% ya. 45% di titik biru ini ya. Oke. Nah, titik merah ini apa? Titik merah ini adalah DM ya, teman-teman. Nah, titik merah berarti kita lihat DM-nya. DM-nya kira-kira harus masuk berapa banyak nih, gitu kan? Pastikan yang kita cari adalah persentasenya. Nah, kita lihat tahap pertama, direct material 40% dimasukkan ketika proses mencapai 25%. Berarti ketika proses mencapai 25%, kira-kira di sini 25%, untuk ini inspeksi ya. Kenapa sih aku lupa mulu? Untuk tulis di sini inspection gitu judul-judulnya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini 25% nih, 25%. Berarti kita masuk nih DM sebesar 40%. Oke, kita masukin DM sebesar 40% di titik 25%. Udah ya, clear ya tahap pertama DM. Tahap kedua DM dimasukkan tambahan 50% ketika proses itu udah mencapai 45%. Berarti pas-pasan ya di titik inspection point. 45% inspection point, pas 45% itu DM masuk. Oke, sebesar 50% DM masuk. Nah, kalau begitu karena kita inspeksinya udah cuma sampai 45%, ya udah kita hirauin aja yang DM yang masuk di selanjutnya, karena titik berhentinya itu ada di 45% ini di titik inspection. Maka dari itu yang akan kita pakai untuk normal spoilage sama abnormal spoilage, CC-nya adalah sesuai sama proses inspection point ya, sesuai sama inspection point-nya. Kalau DM berarti DM yang udah masuk itu berapa? 40 tambah 50% kan? Karena yang udah masuk 40% di titik 25 dan 50% DM masuk di titik 45. Berarti secara total DM yang masuk adalah 90%.
sama ya untuk normal sama abnormal. Oke teman-teman, berarti 90 untuk DM, untuk CC 45. Oke, kita masukin ya di sini. Oke, kita masukin di sini normal spoilage. Normal spoilage kita kaliin sama 90% karena DM ya, DM 90%. Oke. Kenapa 90? Tadi ya, DM-nya itu udah masuk nih sebesar 40% dan 50%. Kalau di total 90%. Makanya di sini 90% gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini berarti dikaliin sama 45% sesuai inspection point. Oke. CC itu berarti sesuai inspection point khusus untuk spoilage. Oke ya, 477. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Kaliinnya juga sama 90%. Yang ini juga sama 45%. Oke. Kita fokus sekarang ke work in process ending. Oke. Work in process ending. Di sini ya. Nah, work in process ending, WIP ending. Kita mulai dari 0%. Kita mulai dari 0% sampai berapa persen? Sampai degree of completion-nya. Nah, untuk DM, kita lihat ya. Sorry, ini ending ya. Oke, WIP ending. Untuk WIP ending, sebesar 62%. Ih, deket yang mana tuh, Ci? 62%. Sekian pertanyaan kalian seperti itu ya. Nah, 62% ini didapat dari kata-kata ini nih. Jadi, kan ini keterangan untuk akhir bulan. Akhir bulan itu kan ending. Nah, perusahaan itu punya barang dalam proses sebesar 50%. Nah, terus dijelasin lagi untuk ending ini. Untuk ending ini, ending WIP, barang dalam proses tersebut, WIP tersebut hanya memerlukan tambahan 38% proses untuk selesai. Nah, loh, Ciko bisa pakai 62. Nah, jadi ini dikurang ya, teman-teman. Jadi 100% dikurang 38%. Kenapa begitu, Ci? Nah, kenapa begitu? Karena di sini kalian logikain ya. Jadi, dia ngomong nih, kita perlu selesain WIP ending itu ya udah tinggal 38%. Tapi untuk degree of completion, tingkat penyelesaian artinya apa sih? Ya, tingkat penyelesaian itu titik di mana kamu udah kerjain sampai mana gitu. Kamu udah ngerjainnya sampai mana. Bukan tentang kamu harus kerjain sebesar apa supaya selesai. Aduh, nangkep gak ya? Kira-kira nangkep gak ya kalian? Oke, aku ulang deh ya. Jadi, untuk barang dalam proses tersebut hanya memerlukan tambahan 38% untuk selesai. Jadi, dia memang prosesnya itu, sisanya itu tinggal 38%. Tapi karena kita mencari degree of completion, yang artinya adalah tingkat penyelesaian, di mana kamu udah selesai sampai mana, itu makanya kita harus kurangin. Kamu kan mau cari nih, ya sampai titik berapa sih gua tuh udah selesai produksi gitu loh. Kamu mau cari itu, makanya 100% dikurang sama 38%, kita ketemu 62%. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya nggak paham, bisa tanya aku, jangan malu-malu ya untuk tanya. Oke? Nah, jadi intinya, degree of completion kita itu udah selesai sampai di titik 62%. Kita itu udah selesai sampai di titik 62%. Dimana proses produksi kan sama dengan CC ya. Jadi di sini aku langsung tulisnya CC gitu. Oke ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Nah, kalau gitu DM-nya kayak tadi ya dimasukkan di yang salah.
yang tahap pertama kita masukin di tahap 25%, kita akan masukin DM sebanyak 40% DM. Terus tahap kedua di titik 45% kita akan masukin, sama ya kayak yang atas ya, kita akan masukin sebesar 50% DM. Di tahap ketiga itu adalah di titik 60% ya teman-teman. Ini 60% aku kira-kira aja ya di sini ya, 60%. Oke, nih sama nih kayak ini, 60%. Di titik 60% akan masuk sisanya itu 10%. Berarti ini tinggal copy aja sih, maksudnya ini 60% ya teman-teman. Di titik 60% kita akan masukin DM sebesar 10% sisanya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, karena CC kita udah tahu nih degree of completion-nya tuh ada 62%, maka dari itu CC-nya 62%. Untuk DM-nya berapa? Nah, kalian perhatiin, DM-nya kena semua nih di titik produksi. Di titik produksi kita sampai 62%. Berarti DM-nya 40 tambah 50 tambah 10. Berarti DM-nya yang masuk adalah 100%. Oke, berarti DM 100%, CC 62%. Kita masukin di sini DM-nya 100%, jadi tinggal copy aja. Di-copy aja dari samping ya. Copy dari samping. Terus yang ini conversion cost sebesar 62%. Oke ya teman-teman, sampai sini jelas ya. Oke deh. Nah, lalu di total aja ke bawah ya. Ini juga di total ke bawah. Ini juga di total ke bawah. Oke. Kita masuk ke cost-nya. Oke. Untuk bagian cost, work in process beginning. Tadi udah dikasih tahu nih beginning-nya. Di sini ya. Ini informasi beginning ya. Nih, informasi awal Februari. Diketahui biaya transfer in-nya 215. Oke, kita catat di sini 215, terus DM-nya itu ada 176, kita catat 176, terus conversion cost untuk 50% sebesar 243, kita catat 243. Kalau di total ke samping kita dapat 634. Oke. Nah, kalau udah, lalu selanjutnya adalah cost edit in current period. Cost edit in current period udah dikasih tahu juga ya di sini. Nih, biaya yang dikeluarkan untuk produk yang baru mulai pada bulan Februari adalah DM sebesar 1.110.000. Nah, berarti DM sebesar nih, sebesar ini ya, 1110000. Oke. Terus conversion cost 1.754.900. Berarti 1.754.900 taruh di conversion cost. Oke. Lalu transfer in gimana nih? Transfer in nggak ada nih di sini. Nah, jangan bingung ya teman-teman, jangan dikosongin. Kalau departemen kedua, jangan dikosongin, ini sayang nilainya gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat dari departemen sebelumnya. Departemen sebelumnya di sini, total cost of units and completed and transferred out. Nih ya teman-teman. Nah, sama nggak nih? Sama ya, ini ada koma, tapi kita sebenarnya nggak usah pakai koma, nggak apa-apa. Oke, ini ya, 140.873. 140.873. Oke ya, teman-teman. Nah, udah deh, di total deh semuanya deh. Di total samping. Terus ini juga di total. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa ke step 4. Step 4 itu oke, ini aku gedein dulu ya. Nah, step 4 itu cost edit during period.
cost edit during period. Sama kayak ini ya. Berarti tinggal copy aja. Oke. Dari yang atas ini. Nih. Nah, sama. Oke. Kalau udah, kita lanjut divide by equivalent unit. Nah, equivalent unit ini sama ini sama. Oke. Sama ya. Terus kita bagi. Jangan dijumlahin, bukan dikurang, tapi dibagi ya. Karena kita mau cari cost-nya. Terus tadi kan disuruh 4 angka belakang koma ya. Jadi makanya di sini 4 angka belakang koma. Oke. Kita bagi semuanya. Oke, selanjutnya assignment of cost di step 5. Complete and transfer out dulu nih yang akan kita hitung. Oke, complete and transfer out dulu yang akan kita hitung. Pertama-tama work in process beginning kita dapat dari sini, tinggal copy aja. Ya, tinggal copy ini sama ini. Oke. Lalu cost edit to beginning work in process in current period kita akan kali-kaliin sama unit equivalentnya. Jadi ini 15, sekian dikali sama yang ini ya teman-teman, from beginning work in process. 0 kebetulan. Ya emang 0 sih. Ya ini emang 0. Oke. Jadi di sini pasti 0. Oke. Nah, yang ini 11 sekian, ini ya, 11, 55, 34 dikaliin sama ini, 2,5. Oke, teman-teman, ingat ini kan angkanya banyak ya, angkanya komanya banyak. Makanya kalian di kalkulator nanti perlu tulis sendiri gitu ya. Jangan langsung main kaliin dari kalkulator langsung, tapi tulis sendiri 11,5534 dikali sama 2,5 itu ya. Karena dia udah state di soal itu tuh mesti 4 angka di belakang koma gitu ya. Nah, makanya ketemu nih segini. Selanjutnya kita hitung lagi yang ini 17 sekian dikali sama 12.500. Oke ya. Ketemu deh. Terus total samping. Lalu kita totalin juga yang ini aja ya. Total from beginning inventory. Oke, total. Lalu started and completed. Kita hitung dengan cara yang sama. Biayanya ya, biaya yang di sini ya teman-teman ya. Biaya yang di sini dikali sama started and completed gitu. Nah, yang ini juga biayanya 11 sekian dikali sama 77.260. Oke. Yang ini juga sama 176517 dapat dari sini dikaliin sama 77.260. Oke. Ketemu deh, kita totalin gitu. Lalu untuk normal spoilage juga sama nih. Oke ya. Oke, nih cost-nya dikaliin sama normal spoilage. Sama ya. Yang ini juga ya teman-teman. Cost-nya per equivalent dikali sama 954 yang normal spoilage. Yang ini juga sama, cost-nya yang 176517 ini dikaliin sama 477. Oke. Nah. Oke, ini bakal sama nggak? 17,6517. Oke ya, sama ya. Oke deh. Nah, oke, kalau gitu kita totalin semua ya ke samping, terus kita totalin lagi ke bawah. Habis itu kita hitung lagi yang abnormal spoilage. Sama caranya, oke. Sama ya caranya, ini dikaliin sama ini, dikaliin sama cost-nya. Oke, yang ini juga sama.
Itu 1431 dikali cosnya. Oke, kalau udah di total. Nah, untuk WIP ending juga sama. Ya, ini diulang-ulang kok. Ya, 15, 11, 57, 12, 500 dikali. Terus yang ini 11 sekian dikali sama unitnya, 12, 500. Yang ini 17 sekian dikali sama 7750. Oke deh, kita total samping lagi. Kita total samping. Baru di sini kita total ke bawah. Nah, totalinnya untuk yang di total ini adalah yang dari 3 ini. Dari complete and transfer out, terus abnormal spoilage, terus work in process ending. Tuh, terus kalau yang ini kita totalin semuanya. Gitu teman-teman. Nah, yang ini juga totalin semua dan yang ini juga totalin semua. Oke, teman-teman, sampai sini aja untuk problem 6 yang sangat panjang ya, teman-teman. Maaf ya kalau misalnya harus panjang-panjang gini. Ya memang kalau misalnya aku enggak video ini panjang, nanti takutnya penjelasannya kurang jelas ke kalian. Itu aja sih yang aku takutin, nanti takutnya kalian masih ada yang belum jelas gitu. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ya tanya aja ke aku untuk materi ini. Oke? Ini untuk problem 6-nya. Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah menonton dan udah ngerjain juga bareng-bareng aku. Terima kasih.